Disinilah tempat pilihan Allah untuk membangun rumahnya yang maha suci. Rumah yang pertama dibangun untuk manusia, untuk tempat perlindungan dan keamanan bagi mereka. Dibangun oleh malaikat-malaikat atas perintah Allah. Kemudian mereka datang bertawaf di sekelilingnya sebagaimana mereka bertawaf di Al-Arsh Allah yang Maha Agung. Nabi Adam datang menunaikan ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dengan izin Allah, pagi ini kita berjumpa lagi di dalam acara Hikmah Fajar. Musim untuk melaksanakan ibadah haji sudah makin mendekat. 160.000 bangsa Indonesia, kaum muslimin, insya Allah pada tahun ini akan menunaikan ibadah haji pergi ke Tanah Suci. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kami ingin menyajikan perjalanan ke Tanah Suci atau menunaikan rukun Islam kelima, film yang kami dapat dari Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta. Insya Allah, film yang kami sajikan ini akan berguna dan merupakan hikmah pada pagi hari ini. Selamat menyaksikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 30, artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu dahulu adalah suatu yang terpadu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu jadi hidup. Bersamaan dengan proses penciptaan bumi dari berkabut menjadi membeku dan mengeras. Yang pertama, membeku dan mengeras adalah bagian yang menjadi pusat bumi, di mana kejadian tersebut penuh ketelitian dan kebijaksanaan. Kota Makkah dikelilingi oleh bukit-bukit yang menjadi penyangga bumi, sehingga menjadikan tempat yang kuat dan permanen. Disinilah tempat pilihan Allah untuk membangun rumahnya yang maha suci. Rumah yang pertama dibangun untuk manusia, untuk tempat perlindungan dan keamanan bagi mereka. Dibangun oleh malaikat-malaikat atas perintah Allah. Kemudian mereka datang bertawaf di sekelilingnya sebagaimana mereka bertawaf di Al-Arsh Allah yang Maha Agung. Nabi Adam datang menunaikan ibadah haji. Dia tawaf sebagaimana para malaikat bertawaf. Mulailah manusia sejak diciptakan di bumi berkunjung ke Baitullah dan melaksanakan haji. Zaman semakin maju, manusia berpaling dari risalah Nabi Adam dan para nabi berikutnya. Sehingga tiba pada zaman Nabi Nuh, manusia membangkang dan menjadi kafir. Hanya sedikit yang selamat, yaitu pengikut Nabi Nuh yang setia. Surat Hud ayat 44 mengatakan yang artinya, dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Kaabah diselamatkan ke angkasa ketika malapetaka datang, dan terhentilah orang-orang melaksanakan haji ke Makkah, dan kota Makkah jadi sepi. Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam
Ketika Ibrahim diperintahkan menetap bersama keluarganya di lembah yang kering ini, memenuhi perintah Allah, Ismail dan istrinya Siti Hajar menjadi menderita. Ketika Siti Hajar melihat tempat tersebut, dia bertanya, "Apakah Allah memerintahkan kita menetap di sini?" Nabi Ibrahim menjawab sambil berpaling, "Ya." Hajar menjawab, "Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kita." Ismail kecil kehausan. Dia memukulkan kakinya ke tanah. Siti Hajar berusaha menyelamatkan diri dan anaknya dari rasa haus. Lalu dia berusaha mencari air. Siti Hajar berlari-lari ke atas bukit Safa dan kembali ke lembah yang menuju bukit Marwah mencari air. Namun air tidak ditemukan. Hal demikian dilakukannya sebanyak 7 kali. Dari bawah telapak kaki Ismail memancar air, yaitu air Zam-Zam, dan terbuktilah keyakinan ibunya ketika dia mengatakan, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Zam-Zam bukan sekadar air sumur yang penuh berkat, bahkan air Zam-Zam sebagai minuman yang disediakan Allah untuk para jamaah haji. Benarlah firman Allah, dan dari air kami jadikan segala sesuatu jadi hidup. Air adalah sumber kehidupan. Di mana terdapat air, di sana ada kehidupan. Demikianlah orang-orang Arab berdatangan dan memohon izin kepada Siti Hajar untuk menetap di sekitarnya. Siti Hajar memperkenankannya dan mulailah kehidupan berkembang di lembah Makkah. Berapa lama terhentinya kehidupan di lembah ini, hanyalah Allah yang Maha Mengetahui. Allah telah memperkenankan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memanjatkan doa pada saat dia meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di lembah ini. Seperti yang disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 37 yang artinya, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku rela menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mengerjakan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Ismail telah menjadi remaja. Nabi Ibrahim datang mengunjunginya. Kunjungan ini merupakan janji Allah terhadap keduanya. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim lokasi bangunan Kaabah dan ukurannya, yaitu dekat Sumur Zam-Zam. Lantas Nabi Ibrahim dan Ismail mulai membangun fondasi Kaabah sampai berbentuk bangunan sebagai bentuknya Kaabah yang pertama. Dengan bangunan Kaabah yang baru, Nabi Ibrahim diserukan untuk melaksanakan haji. Firman Allah dalam surat Al-Hajj
ayat 27 yang artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang datang dari segenap penjuru yang jauh.